kita akan membahas informasi yang sedang trending pada hari ini bersama saya Naila Husna. Dan saya Jason Sampo. Tentunya ada 3 trending topik yang hari ini akan kami bahas. Tapi tidak hanya pemirsa TV yang dapat menyaksikan dan ikut serta dalam live ini. Tentu kami juga mengajak teman-teman yang ada di TikTok dan juga yang ada di... Dan juga Instagram untuk turut berpartisipasi bersama kita, memberikan tanggapan, opini atau komentarnya dengan cara yang sopan tentunya ya. Dan turut menyampaikan apa yang menjadi tanggapannya dengan informasi atau berita yang sedang trending hari ini ya. Yes, dan tentunya hari ini akan ada 3 yang akan kami bahas dan akan kita undang partisipasi Anda. Boleh ditampilkan? Nah ini yang pertama adalah semangka Palestina. Ini sampai dengan siang ini mencapai 5.000 pencarian. Cukup tinggi ya pencariannya, ada 5.000. Kemudian yang kedua yakni mertua bunuh menantu. Nah ini juga pencariannya cukup tinggi, mencapai 4.000. Dan yang terakhir adalah menyoroti kasus di Subang yang kembali digelar prarekonstruksi hari ini mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pencariannya juga masih tinggi, ternyata 6.000 pencarian. Betul, dan kita akan ulas dan bahas lengkapnya 3 trending topik tersebut dalam Newsline selanjutnya. Ya, dan untuk trending yang pertama, kita akan bahas mengenai semangka Palestina. Karena ramai di media sosial ya, berbagai bentuk ilustrasi buah semangka yang digunakan masyarakat sebagai ekspresi atau bentuk dukungan terhadap Palestina. Nah ini kan kemudian banyak yang bertanya apa sih sebenarnya makna dari semangka ini sendiri untuk sebagai bentuk dukungan untuk Palestina. Jadi secara filosofisnya memang kalau semangka ini kan terdiri dari warnanya elemen-elemen bendera Palestina. Ada warna hijau di sana, ada kalau dikupas dibuka dalamnya ada warna merah, kemudian bijinya berwarna hitam dan ada bagian warna putihnya di dalam semangka. Yang warna-warna tersebut ini ada atau mewakili warna-warna yang melambangkan bendera Palestina itu sendiri. Betul, jadi semangka ini merupakan buah yang paling mencerminkan ya dari Palestina, merepresentasikan begitu ya, menjadi simbol solidaritas atau dukungan terhadap Palestina. Tadi kenapanya sudah dijelasin oleh Jason, tapi memang sejatinya tuh ya kalau dilansir dari Al Jazeera ini tidak hanya semangka, ternyata ya ada pula buah-buahan lain nih, misalnya seperti jeruk, zaitun, dan terong yang ternyata juga dianggap sebagai buah-buahan yang mewakili identitas Palestina. Namun semangka ini yang dikatakan paling ikonik gitu karena ya warna itu tadi ya. Warnanya itu paling merepresentasi begitu ya. Tapi apakah kemudian simbol semangka ini baru belakangan ini saja ramai karena peristiwa yang akhir-akhir atau belakangan ini terjadi? Ternyata tidak ini Naila dan juga para followers dan para pemirsa. Karena sebenarnya simbol semangka ini sudah digunakan oleh rakyat Palestina itu pada saat Perang 6 Hari tahun 1967. Pada saat itu ketika Israel menguasai tepi barat dan Gaza, serta ini juga mencaplok wilayah Yerusalem Timur. Dan kala itu pemerintah Israel menjadikan pengibaran bendera Palestina di depan umum sebagai bentuk tindak kriminal di Gaza dan juga tepi barat. Oleh karena itu, warga yang ada di jalur Gaza saat itu menggunakan semangka ini sebagai bentuk menunjukkan nasionalis mereka, menggantikan bendera pada saat itu. Iya, nah jadi bagi masyarakat Palestina, simbol semangka juga melambangkan budaya dan identitas Palestina sebagai bentuk protes, pertanian, kemudian juga kuliner dan sastra. Dan masyarakat Palestina ini menggunakan semangka untuk merepresentasikan identitas nasional yang berhubungan dengan tanah dan tentunya itu tadi perlawanan mereka. Nah ini kan sedang ramai gitu ya, gimana nih tanggapan kalian terkait tagar semangka Palestina yang menyatakan dukungan terhadap Palestina atas serangan Israel ini? Silakan kalian tanggapi di kolom komen di Instagram maupun di TikTok, dan secara real maupun secara yang sudah dihimpun oleh tim redaksi kami nanti kita akan bacakan. Dan ini terus menjadi perhatian ya, karena semakin kesini korban semakin bertambah yang ada di jalur Gaza, kemudian juga anak-anak itu korbannya sudah lebih dari 3.000 begitu ya setiap hari gitu bertambah. Dan saat ini rumah sakit Indonesia yang ada di Gaza juga sudah kewalahan untuk menangani para pasien di sana. Ya betul, sampai dengan kita live berdua kemarin, Nela ya, jumlah korban yang meninggal dunia bahkan sampai 8.500-an lebih. Itu yang tercatat secara resmi ya. Belum lagi ada potensi-potensi mereka yang masih belum ditemukan atau korban yang masih belum tercatat. Artinya masih ada potensi adanya penambahan jumlah korban yang berjatuhan, di mana 40% dari jumlah tersebut adalah anak-anak. Dan kalau kita kembali lagi ke trending semangka yang menjadi simbol dukungan untuk Palestina, kalau misalnya mungkin teman-teman melihat di X atau melihat di Instagram, dua sosial media ini juga salah satu yang diramaikan dengan
simbol-simbol semangka tersebut banyak sekali teman-teman saya sendiri yang mengupload di Instastory-nya misalnya hanya gambar semangka saja tanpa ada tulisan apapun, itu sebagai bentuk dukungan mereka terhadap Palestina, atau mereka memposting di feed mereka gambarnya adalah gambar semangka. Gambarnya ada semangka seperti itu ya. Nah, beragam unjuk rasa juga dilakukan ya, dan juga dukungan ini disuarakan dari berbagai pihak gitu ya, dari tokoh-tokoh dunia. Dan di Indonesia sendiri ini kita juga sudah melihat ya ragam bentuk dukungan yang digelar gitu ya, unjuk rasa yang digelar juga dengan damai sebagai bentuk solidaritas terhadap perang yang terjadi saat ini. Betul. Apalagi kalau kita melihat sebenarnya kan resolusi PBB 27 Oktober kemarin sudah disepakati sebenarnya sama 122 negara untuk bisa Israel melakukan gencatan senjata. Tapi ternyata resolusi tersebut nampaknya tidak dihiraukan oleh Israel, sehingga sampai dengan hari ini, sampai dengan detik ini kita masih melihat saudara-saudara kita yang ada di Palestina ini masih harus berjibaku dengan keadaan yang sulit di sana, dengan keterbatasan makanan, internet, dan kemudian listrik, dan berbagai kebutuhan-kebutuhan dasar. Ya, dan badan-badan hak asasi manusia juga mengecam ya krisis kemanusiaan yang semakin parah di Gaza, apalagi blokade diberlakukan Israel ke warga sipil, makanan, air, listrik sampai habis aksesnya di sana. Nah, kita akan lihat tanggapan dari warganet yang sudah dihimpun oleh tim redaksi kami. Ini yang pertama dari Instagram ya, dari siapa? Ya, ini yang pertama dari @aniamel sekian-sekian, semangka dalam tanda kurung semangat Palestina katanya. Iya, kemudian ini dari Wahyu Fa sekian-sekian. Warna yang dimiliki buah semangka itu memang sama dengan gradasi warna bendera Palestina. Setuju? Iya, betul. Dan berikutnya dari Temisum sekian-sekian, dan semangka adalah buah favoritnya Rasulullah katanya. Masya Allah. Ini dari @amil sekian-sekian, padahal mereka asalnya tamu dan diberi tumpangan. Kok malah pengen berkuasa, ya itu ya, seperti komentar dasar tuman katanya ya. Dan ada juga dari @rismaru sekian-sekian, dan semangka adalah buah yang memiliki khasiat yang luar biasa untuk tubuh manusia. Ada hadis yang meriwayatkan, tapi lupa, boleh yang diingat share hadis riwayat siapa. Iya, yang jelas semangka itu kan memang banyak manfaat ya, karena mengandung kandungan airnya itu banyak, jadi sangat baik bagi tubuh. Nah, oke, tadi reader komen sudah kita bacakan. Gimana nih tanggapan dari kalian? Ya, ini yang dari Instagram dan juga dari TikTok. Boleh sekali untuk menyematkan komentar atau pandangan kalian soal dukungan yang saat ini ramai ya. Kalau di Instagram nih sudah ada nih icon semangka-semangka. Sudah ada yang ngirim ya? Bisa dilihat ya. Ini artinya simbol yang tadi sudah kita jelaskan ya, dukungan terhadap Palestina. Terima kasih. Yes, nah pokoknya kita menantikan komentar-komentar dari kalian. Tapi sembari kita menunggu komentar kalian, kita akan ke trending topik yang kedua. Ini adalah terkait dengan mertua yang membunuh menantunya sendiri, padahal menantunya sendiri ini masih dalam keadaan mengandung, usia kandungannya waktu itu 7 bulan. Ya, ini juga sedang ramai ya. Lihat pencariannya di grafis hari ini 4.000 lebih, mungkin juga tambah tinggi begitu ya semakin siang. Nah, dalam pencarian di dunia maya terkait mertua yang membunuh menantunya yang tengah hamil 7 bulan di Pasuruan, Jawa Timur ini masih tinggi. Update terbarunya, setelah melakukan penyelidikan secara maraton, petugas Satreskrim Polres Pasuruan akhirnya berhasil mengungkap motif dari kasus ini. Jadi pelaku menghabisi nyawa sang menantu usai berontak dan melawan saat akan hendak diperkosa. Katanya sih seperti itu ya, dan bahkan pembunuhannya ini dilakukan dengan melukai bagian lehernya atau digorok begitu. Dan kemudian peristiwa ini kenapa bisa terungkap? Karena setelah dilakukan pembunuhan tersebut, sang suami dari korban akhirnya pada saat pulang dari bekerja ini menemukan bahwa pintu rumah mereka ini terkunci. Lalu kemudian melihat sosok ayahnya atau sosok pelaku ini ada di dalam rumah. Dan ketika dibuka dan berhasil masuk ke dalam rumah dan dia masuk ke kamar, menemukan bahwa istrinya ini sudah ditemukan dalam kondisi tewas dan berlumuran darah pada saat itu ya. Tapi memang update-nya kan ini macam-macam spekulasinya Naila. Ada yang bilang kan disebut karena adanya aksi ruda paksa yang dilakukan oleh sang mertua begitu terhadap menantunya. Tapi di beberapa spekulasi sebelum adanya konfirmasi ini juga berkembang bahwa katanya karena sang mertua ini kesal anaknya ini terlilit banyak hutang karena berkaitan dengan menantunya ini. Atau ada juga yang bilang karena
sang ayah mertua ini merasa lapar dan tidak disediakan makanan oleh menantunya katanya. Itu yang membuat sang pelaku alias sang mertua ini marah katanya terhadap menantunya. Jadi ada beragam spekulasi yang jatuhnya ini sebenarnya motifnya ini masih dugaan ya. Jadi Wakapolres Pasuruan Kompol Hari Aziz ini menyatakan bahwa tidak ada perkelahian ya sebelum korban dibunuh. Hanya saja waktu itu pelakunya panik, takut aksinya ketahuan oleh tetangga lantaran teriakan sang korban. Nah saat panik kemudian tersangka lari ke dapur mengambil sebilah pisau sepanjang 30 cm dan lalu masuk ke kamar untuk melakukan aksi pembunuhan tersebut. Iya, ini Naila dan juga pemirsa, Wakapolres Pasuruan Kompol Hari Aziz akhirnya menyebut karena tidak dapat menahan nafsu bejatnya, pelaku ini kemudian mendatangi korban dan melecehkannya saat sedang tidur di kamar. Nah, pelaku yang panik mengambil pisau di dapur dan kemudian melukai korban. Kita akan mendengarkan bagaimana statement berikut ini. Korban ini karena habis mandi, yaitu pelecehan seksual. Karena habis mandi dia melihat korban ini dalam kamar dalam posisi duduk, dalam posisi terlentang tidur gitu. Karena hasratnya muncul, setelah itu korban berteriak-teriak gitu kan, sehingga pelaku lari ke dapur mengambil pisau menuju kamar dan menindih korban lalu disayat leher. Nah kita lihat tanggapan dari warganet atas mertua yang tega membunuh menantunya di Pasuruan. Seperti apa? Kita himpun dari Instagram terlebih dahulu. Ini dari @boinxxx. Aduh kasihan anaknya karena sedang mengandung 7 bulan juga ya. 7 bulan ya. Dan berikutnya dari @ren sekian alangkah bijak bila dihukum mati di penjara tetap membebani negara katanya. Dari Adi sekian di benakku bukan perasaan suaminya tapi gimana ya perasaan orangnya orang tuanya si korban. Nah itu katanya juga sempat tuh orang tuanya korban menerima semacam surat atau message gitu ya dari korban sebelum terjadinya peristiwa itu. Katanya korban sudah semacam memiliki feeling atau rasa cemas yang berlebihan sih katanya seperti itu. Macam mengadukan begitu ya ke pihak orang tua. Ini juga @mama sekian dari kasus ini kita belajar bagi yang mau berumah tangga, bila punya uang jangan dihambur-hamburkan buat berpesta, sebaiknya beli rumah walaupun kecil. Iya, kemudian dari Dewi XXX, salah satu contoh tidak semua orang tua bisa dijadikan inspirasi dalam anak-anaknya. Nah ini juga tadi dari komentar-komentar live di Instagram, tadi ada yang memberikan tanggapan supaya diberikan hukuman yang setimpal, seperti itu. Oke, kita tinggalkan kasus pembunuhan terhadap menantu yang ada di sana. Pasuruan. Kita ke kasus yang ada di Subang ini juga ramai karena 2 tahun ya pengusutan kasus ini, di mana tim Ditreskrimum Polda Jabar hari ini menggelar prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Kampung Ciseti, Desa Jalan Cagak, Subang, Jawa Barat. Ya, prarekonstruksi dimulai sejak pukul 9 dan rencananya akan ada 80 adegan yang diperagakan di sana oleh para tersangka. Dari mulai warnet atau warung internet tersangka Danu bekerja ya, kemudian tempat makan, pecel lele, dan rumah korban pembunuhan. Setelah adegan pertemuan, kemudian nanti adegannya akan dilanjutkan di lokasi atau di rumah korban yang menjadi TKP pembunuhan tersebut. Nah, melalui prarekonstruksi kedua ini, penyidik akan menggali nih motif para tersangka mengeksekusi korban ibu dan anak alias Tuti dan Amelia ini. Betul, karena sampai sekarang masih belum dikonfirmasi apa sebenarnya yang melatar belakangi pembunuhan ibu dan anak tersebut. Tapi sejauh ini kami refresh kembali ingatan Anda pemirsa bahwa sudah ada 5 tersangka yang ditetapkan, tapi baru 2 yang kemudian ditahan oleh pihak kepolisian. Dan pada saat itu kasusnya adalah ibu dan anak ini sempat ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa di bagasi mobil. Dan pada saat itu kemudian kelima tersangka ini atau kelima pelaku ini menyatakan tidak tahu menahu dan bersikap seolah-olah memang mereka tidak terlibat dalam kejadian pembunuhan ini. Iya, dan informasinya turut hadir juga di lokasi prarekonstruksi hari ini ada pihak LPSK, Kejaksaan, dan juga pengacara dari Danu. Nah, kita akan bacakan polling yang sudah dihimpun tim redaksi kami. Kita akan membacakan pollingnya terkait apakah rekonstruksi kasus Subang hari ini akan menguak motif dan peran para tersangka. Nah, ini yang bilang katanya sudah pasti, ini cukup tinggi yaitu 53%, artinya lebih dari setengah. Kemudian yang masih menunggu waktu katanya, ini 39% yang
memilih. Dan juga yang terakhir adalah agak sulit karena kasusnya sudah lama. Ini yang memilihnya ada sekitar 8%. Oke, jadi yang paling banyak mereka optimis ya bahwa prarekonstruksi kali ini akan dapat menguak motif dari pembunuhan yang dilakukan oleh para tersangka. Baiklah, kita masih akan menggali lebih dalam mengenai trending topik hari ini. Usai jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami di Newsline. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.